Namo sejak Monifo. Teman-teman, kali ini mau kasih sekilas cuplikan ceramah singkat Master Sheng Yen tentang The View of Emptiness and the Middle Way, pandangan kekosongan dan jalan tengah. Ya, dalam Sutra Hati, konsep kekosongan sudah dijelaskan, dan Sutra Intan juga. Ya, jadi seluruh kehidupan kita, ya, itu terbentuk dari badan dan pikiran dan digabung dengan 5 agregat, ya. Pikiran adalah gabungan dari 4 agregat seperti perasaan, persepsi, keinginan, dan kesadaran dalam satu badan, ya, yang haruslah direnungkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan pikiran keserakahan atau yang pikiran negatif. Kelima agregat dianggap kosong, ya. Nah, kekosongan adalah setiaplah, ya, dari 5 kelompok unsur kehidupan. Dengan kata simpel, kita dengan kata lain, ya, kehidupan itu ya kosong, tak ada inti. Meskipun kekosongan kita tak bisa pisahkan dengan kenyataan dalam hidup. Inilah konsep pandangan, ya, kekosongan. Itu tidak bergantunglah pada keberadaan maupun kekosongan, ya, tetapi memandang semua fenomena sebagai kosong dan kekosongan sebagai prasyarat untuk semua fenomena. Orang sering bilang tuh, wujud adalah kosong. Ya, itu mudah dipahami. Tapi kalau kita bilang istilah kekosongan adalah keberadaan, ini agak sulit dipahami. Bagaimana keberadaan bisa berada dalam kekosongan? Dalam Buddhisme kita mengatakan kekosongan adalah wujud, dan wujud adalah kekosongan. Wujud adalah keberadaan atau semua dari 5 kelompok unsur kehidupan adalah kosong, ya. 5 agregat tadi, ya. Nah, tapi jika kita katakan bahwa kekosongan adalah 5 agregat, ya, agregat itu kelompok unsur lah, ya, kehidupan. Karena ketika hidup kita telah lenyap artinya mati, ya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu masih ada? Itu tidak berarti bahwa itu ada hanya setelah tiada, ya, istilahnya kematian atau tidak ada. Ini berarti kehidupan ada di masa sekarang, di masa kini, pada saat ini. Anda, saya, dan istilahnya umat atau penonton punya badan dan kehidupan. Kita percaya ini ya eksis, ya kan, eksis. Tapi kehidupan ini akan berakhir, toh. Kita akan mati sehingga kita katakan kosong. Tapi sekarang saya masih di sini. Bagaimana saya bisa kosong? Ya, katakan kosong, ya. Nah, kita istilahnya kosong, ya. Sebabnya kita terus berubah, changes. Dan sekarang bagaimana keberadaan ada dalam kekosongan? Itu karena kita tak bicara kekosongan tanpa keberadaan. Ketika Anda melihat keberadaan atau existence, ya,
Anda melihat kekosongan, sehingga Anda bicara tentang kekosongan lewat keberadaan atau wujud, ya. Jika kita katakan, ya, untuk keberadaannya, itu benar. Jika bilang itu kosong, salah. Ya, itu telah kosong sebab itu berada hanya secara temporel, dan keberadaannya temporel. Itu kosong. Pada dasarnya kosong tak akan eksis selamanya. Maka itu kosong. Namun meskipun kita katakan itu kosong, itu masih ada di masa sekarang. Dan jadi Anda tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Bunga misalnya, bunga ini ada di sini misalnya, ya. Begitu juga hidup kita, meskipun kita mengatakan hidup itu kosong, ya, hidup kita sebenarnya masih ada. Intinya adalah mengajar kita, ya, untuk, ya, tidak berpegang teguh pada sesuatu, ya, atau apapun, ya, terlalu pedulilah, artinya terlalu attachment, terlalu terikat. Mengapa kita katakan kosong? Itulah alasan mengapa kita katakan kosong. Tetapi ketika masih ada dan masih berjalan, dan kita harus mengatakan itu ada. Demikian pula karena dari 3 periode, ya, periode besar, ya, eksis, ya, maka bagaimana Anda bisa katakan kosong, ya, ya, masa lalu, sekarang, akan datang istilahnya. Bahkan karma terus berubah, jadi karma juga kosong. Tetapi meski karma kosong, apakah karma ada? Jadi ketika kita bicara pandangan jalan tengah atau kekosongan, ya, sebenarnya kita mengatakan bahwa sebenarnya existence atau keberadaan adalah kosong. Ini adalah pandangan kekosongan. Kalau Anda terikat pada keberadaan atau existence, Anda salah, karena Buddha membicarakan tentang gerbang kekosongan. Kekosongan dalam Buddhisme yang dimaksud adalah kekosongan yang sangat berbeda dari keberadaan. Jadi kekosongan tidak berarti bahwa tidak ada yang ada. Oke? Nah, apakah pengetahuan yang benar dan pandangan benar itu adalah pandangan yang bijak, ya, perspektif yang bijak? Jika kita melihat dunia dengan pandangan bijak, seolah-olah kita istilahnya mengamati manusia dengan kacamata misalnya X-ray. Jika kita melihat kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan yang kita belajar dari Buddha, itu adalah pandangan benar. Bisakah kita katakan bahwa sedang berada dalam rumah yang tampak cukup kosong di mata kita, misalnya? Oh, tidak seperti itu. Berbeda dengan kekosongan sebagai sifat dari segala sesuatu. Apakah kekosongan ruang bukan satu hal yang ada? Tidak ada sama sekali. Tidak ada material yang ada di kekosongan ruang. Kekosongan sebagai sifat dari segala sesuatu. Segala sesuatu. Bahwa segala sesuatunya tidak ada selamanya tanpa perubahan. Demikian juga dengan sendirinya kosong. Meskipun mereka kosong, ya, seperti sifat, ya, alam, ya, mereka ada sebagai fenomena, ya, ya. Nah, meskipun konsep kekosongan itu
keberadaannya, eksistensinya sulit. Nah, ini sedikit konklusinya. Emptiness is existence, ya, and vice versa. We should not attachment to either emptiness or existence. Kekosongan adalah wujud dan sebaliknya. Kita seharusnya tidak terikat pada kekosongan ataupun wujud. Oke? Amin.